Asia benar-benar dibuat gempar. Fan dari Iran, Kirgistan, Uzbekistan, bahkan Jepang mulai angkat suara setelah melihat permainan tim futsal Indonesia. Ada yang menyebut Indonesia sebagai kekuatan baru Asia, ada yang bilang cuma kalah jam terbang, tapi ada juga yang tak terima dan menyebut Indonesia cuma beruntung. Iran merasa tetap raja Asia. Pendukungnya yakin Indonesia hanya menang karena hoki, bola kena tiang, dan faktor kandang. Jadi sebenarnya Indonesia memang sudah naik level dan bikin Asia ketar-ketir, atau ini cuma euforia sesaat karena momentum? Simak sampai akhir, karena komentar-komentar mereka bikin panas sekaligus bikin bangga. Seperti inilah komentar fan Kirgistan, Uzbekistan, Jepang, dan Iran. Indonesia benar-benar menunjukkan permainan yang sangat kuat. Permainan Indonesia keren banget, fan-nya juga luar biasa semangat. Indonesia benar-benar bikin sejarah baru. Sejujurnya, ini adalah kemenangan yang bikin Iran ketar-ketir. Indonesia memang ada di peringkat 24 dunia. Tapi menurutku mereka cuma kalah jam terbang saja. Soalnya, ini pertama kalinya mereka berhadapan dengan tim yang sudah 13 kali juara Asia dan duduk di peringkat 5 dunia. Dari segi skill dan strategi, permainan Indonesia sangat mengesankan. Saat ini pun mereka sudah pantas disebut sebagai tim terkuat kedua di Asia. Final ini benar-benar seru untuk dinikmati. Mereka gila banget. Momentumnya sangat positif. Timnas Iran tidak pernah lemah, dan sampai sekarang pun tidak lemah. Masalahnya, Indonesia lah yang sudah berkembang pesat. Sebagai orang Iran, saya ucapkan selamat untuk tim dan rakyat Indonesia. Tapi pendapatmu itu adalah penghinaan bagi rakyat dan timnas kami. Minta maaf sana. Salah satu gol Indonesia itu gara-gara bola lepas dari tangan kiper kita, terus jatuh tepat di depan pemain Indonesia. Apa mereka cuma beruntung atau memang kita yang lagi apes? Kelihatan banget ya, kamu kepanasan pas Iran balik lagi jadi Raja Asia. Lagi pula, mereka nggak pakai teknik apa-apa kok. Iran jauh lebih unggul di atas mereka dalam segala hal. Indonesia itu cuma beruntung. Bola kita kena tiang lebih dari 3 kali, dan Indonesia kerjanya cuma bertahan hampir sepanjang waktu. Mereka beruntung nggak kebobolan lebih banyak lagi. Di turnamen ini, tim Iran sebenarnya lagi nggak dalam kondisi fit, gara-gara situasi di dalam negeri kami. Tapi tetap saja tim lain nggak ada yang bisa tandingi Iran meski kami lagi nggak maksimal. Orang Indonesia harusnya bersyukur nggak kena bantai. Bola kena tiang terus dan banyak peluang terbuang. Jadi yang hoki itu mereka atau kami yang bolanya kena tiang terus. Bahkan salah satu gol kami dianulir gara-gara wasit salah ambil keputusan. Kalian tahu nggak, mental timnas Iran di Piala Asia Futsal 2026 ini lagi keganggu karena masalah di negara kami. Meski begitu, Indonesia hoki banget. Peluang kami nggak jadi gol. Indonesia nggak ngapa-ngapain selain bertahan. Serangan Iran jauh lebih banyak. Bisa dibilang Iran yang pegang kendali permainan. Mereka cuma beruntung nggak dipermalukan karena peluang kami nggak masuk. Indonesia main di kandang sendiri dan dapat dukungan penuh dari penonton. Mereka juga beruntung karena bola berkali-kali kena tiang gawang. Serangan Iran jauh lebih banyak. Apa kalian tahu kalau rakyat Iran saat ini lagi berduka karena masalah politik dan tragedi kemanusiaan yang dilakukan pemerintah? Kalian tahu soal ini atau tidak? Kamu nggak nonton pertandingannya dengan benar ya? Iran main jauh lebih bagus daripada Indonesia. Banyak banget peluang yang terbuang. Harusnya dari babak kedua saja Iran sudah bisa habisin Indonesia. Iya deh, Indonesia itu kuat. Jadi mending fokus kejar trofi saja dan berhenti mengejek tim lain. Tim Indonesia memang bagus, tapi belum sampai level luar biasa. Jadi jangan sombong dulu dan lihatlah kenyataannya. Lagi pula, Indonesia bisa dapat hasil bagus juga berkat dukungan luar biasa dari suporternya. Jadi nggak usah merasa tersinggung atau sedih dengan pencapaian orang lain, cukup beri dukungan saja. Coba lihat peluang-peluang Iran, apalagi di babak kedua, banyak banget peluang gol yang kebuang. Di babak kedua itu, Iran main jauh lebih dominan. Indonesia hoki saja. Iran setidaknya harusnya bisa menang 7-4 lawan Indonesia. Kemenangan itu haknya Iran. Indonesia memang tim yang bagus dan patut dihormati. Tapi kalau soal pengalaman, mereka belum bisa tandingi Iran. Indonesia keren banget, mainnya bagus, cuma kurang beruntung dikit aja. Indonesia kali ini bagus, tapi di sisi lain Iran lagi ada regenerasi pemain. Tayebi yang selama ini jadi andalan mereka juga ternyata sudah mulai kemakan usia. Indonesia mainnya gila banget, cuma kurang beruntung saja. Assalamualaikum, sayang sekali ya, padahal Indonesia mainnya bagus banget. Tapi bagaimanapun juga pengalaman yang akhirnya menang. Iran memang tim terkuat kelima di dunia, luar biasa. Tiang gawang jadi penyelamat buat Indonesia. Kalau kita lihat pertandingannya secara adil, kelima gol Indonesia itu murni hasil kesalahan individu pemain Iran.
Mereka sebenarnya nggak bisa cetak gol lewat skema serangan yang rapi sama sekali. Coba perhatikan, serangan Iran itu jauh lebih banyak. Indonesia cuma menang karena main di kandang sendiri dengan dukungan masif dari supporter, yang bikin atmosfer jadi berat buat lawan. Lagi pula, Indonesia jauh lebih beruntung karena bola kita berkali-kali kena tiang gawang. Kita lihat saja nanti di masa depan. Bisa apa tim Indonesia kalau main di luar kandang melawan Iran atau Jepang? Terlepas dari perdebatan soal hoki, tiang gawang, atau faktor kandang, satu hal yang jelas, Indonesia sekarang tidak lagi dipandang sebelah mata di Asia. Iran tetap raja dengan segudang gelar dan pengalaman. Tapi Indonesia sudah menunjukkan bahwa jarak itu semakin tipis. Kalau benar cuma soal jam terbang, maka pertanyaannya tinggal satu. Berapa lama lagi Indonesia benar-benar bisa sejajar, bahkan melampaui? Menurut kalian, apakah Indonesia sudah pantas disebut penantang serius Iran dan Jepang? Atau memang masih terlalu jauh dari level elit Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena satu hal yang pasti, tim futsal Indonesia sudah membuat Asia mulai berbicara. Like kalau bangga, subscribe kalau yakin Indonesia bisa tembus 10 besar dunia.